Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang penelitian eksperimen ya dengan menggunakan sampel yang berhubungan, baik itu menggunakan uji Piret Sample T-Test maupun uji Wilcoxon Test. Nah, di dalam pengujian ini kami menggunakan hasil penelitian yakni penggunaan metode ceramah dan menggunakan metode TGT terhadap hasil belajar IPS di SMP. Ini merupakan tampilan awal dari SPSS. Datanya sudah diinput pakai Excel ya. Jadi yang pertama kita input dulu ya. Kita masukkan dulu data Excelnya ke dalam SPSS. Kita klik file, kita pilih open, kita klik data. Nah, kita pilih hubung ada di tugas 2. Kita di file of tipenya kita pilih Excel. Nah, ini eksperimen datanya, kemudian klik open. Oke, kita tunggu dulu dalam beberapa detik. Oke, kita klik oke. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil penelitiannya. Oke, kita klik variable view-nya. Nah, sebelum itu kita klik dulu di bagian nilai ya. Nah, ini sudah saya kategorikan ya untuk nilai, baik itu di dalam pretestnya, posttestnya, di dalam metode ceramah maupun dalam metode TGT-nya. Sehingga langsung saja di bagian nilai ini dan kodenya ya, kita untuk value-nya kita ubah ya. Satu itu kita kasih kode pretest ceramah, salah ya, pretest ceramah. Oke, kemudian 2 itu untuk posttest ceramah, posttest ceramah. Oke, yang ketiga itu untuk pretest TGT. Kemudian yang 4 itu untuk posttest TGT. Oke, kita add. Nah, kita sudah buat value labelnya. Nah, selanjutnya di dalam nilai ini kita mau lihat ya, apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak ya. Oke, pertama kita tekan analyze, kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, di bagian dependent listnya kita masukkan nilai. Nah, kemudian di factor listnya kita masukkan kode. Nah, untuk ininya nilainya masukkan. Kemudian kita pilih plot. Kita klik histogramnya, normality-nya, kemudian klik continue, option-nya sudah continue dan klik OK. Tunggu. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitasnya. Kita pilih, nah, test of normality-nya. Nah, di dalam ini dibagi menjadi 2, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena datanya itu ya kurang dari 50, yakni sebanyak 36 siswa di dalam penelitiannya, ini ya ada 36, maka kita menggunakan uji Shapiro-Wilk yang menurut Dahlan di tahun 2010. Nah, kita lihat nilai signifikansinya di dalam Shapiro-Wilk itu, yang pertama nilai pretest ceramah itu signifikansinya 0,245, artinya lebih besar dari 0,005, sehingga signifikan atau nilai pretest ceramah itu berdistribusi normal. Kemudian untuk posttest ceramah didapatkan nilai signifikansi 0,208. Nah, 0,208 itu lebih besar dari 0,005, sehingga untuk posttest ceramah itu berdistribusi normal. Sedangkan untuk pretest TGT itu didapatlah hasil 0,321. 0,321 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga berdistribusi normal. Sedangkan untuk posttestnya didapatlah hasil 0,014. 0,014 itu kurang dari 0,05, sehingga posttestnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk
metode ceramah itu pretest dan posttestnya berdistribusi normal, sedangkan untuk metode TGT itu pretest dan posttestnya, yang pretestnya normal dan posttestnya tidak normal, sehingga untuk TGT itu tidak bisa menggunakan uji parametrik, sedangkan untuk ceramah itu bisa menggunakan uji parametrik. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui ya, ada enggak hubungannya antara pretest dan posttest yang ceramah, sedangkan ada hubungan enggak pretest dan posttest yang TGT, seperti itu. Yang pertama kita pilih dulu ini ya, di sini. Kemudian yang pertama kita ingin menguji ya, apakah ada perbedaan antara pretest dan posttest pada materi IPS berdasarkan metode ceramah. Karena datanya dua-duanya normal, kita bisa menggunakan uji parametrik. Apa yang kita gunakan? Yakni kita menggunakan uji Varied Sample T-Test. Pertama, kita pilih Analyze, kita pilih Compare Mean, kita pilih Varied Sample T-Test. Oke, nah kemudian sudah saya golongkan juga ya. Untuk ini pretestnya kita masukkan sini yang ceramah, sedangkan posttestnya kita masukkan sini. Oke, sudah, langsung kita pilih oke. Nah, ini merupakan output dari tes Varied Sample. Nah, kita lihat sini ya hasilnya. Nah, berdasarkan Varied Sample T-Test, bahwa pretest kontrol nilai IPS kelas menggunakan metode ceramah dan posttest kontrol nilai IPS kelas menggunakan metode ceramah didapatlah nilai signifikansi 0,053. 0,053 itu merupakan lebih besar daripada 0,05, sehingga signifikan atau ada bedanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat nilai min-nya atau rata-rata antara pretest dan posttestnya. Kita cek di output ini. Nah, untuk min dari pretest ceramah itu 36,81, sedangkan min dari posttest ceramah itu 39,886. Ada bedanya, walaupun bedanya tidaklah terlalu jauh, tapi sudah ada bedanya. Kemudian untuk yang kedua, kita ingin mengetahui ya, apakah ada perbedaan antara pretest dan posttest materi IPS menggunakan metode TGT ya. Nah, kita bisa menggunakan uji non parametrik. Kenapa menggunakan uji non parametrik? Karena di dalam pengujian normalitasnya salah satunya tidak normal, yakni di posttestnya. Maka kita menggunakan uji non parametrik, yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Oke, langsung kita uji Wilcoxon. Yang pertama kita klik Analyze, kita pilih non parametrik test, kita pilih Legacy Dialog, dan kita pilih to relate sample. Nah, setelah kita pilih to relate sampelnya, kita masukkan pretest kelas eksperimennya, posttest kelas eksperimennya. Mana posttestnya? Kita balik ya, kita keluarkan dulu ya. Kita masukkan pretestnya, masukkan posttestnya. Oke, kita pilih Wilcoxon ya. Tes tipenya kita pilih Wilcoxon. Kemudian optionnya kita pilih deskriptifnya, kemudian klik continue dan oke. Nah, ini merupakan hasil dari Wilcoxonnya. Didapatlah nilai signifikansinya itu 0,000. 0,000 itu merupakan lebih kecil ya daripada 0,05, sehingga ada bedanya antara nilai pretest TGT dan nilai posttest TGT. Untuk mengetahuinya kita bisa mengeceknya di min-nya. Ya, tinggal kita buka di min-nya. Kita buka min-nya ya. Lihat, pretest TGT itu min-nya 32.
mohon maaf terputus ya. Nah, kita lihat lagi. Pretest TGT minnya itu 32,22, sedangkan post-test TGT itu minnya itu 79,73 ya. Secara logika itu sangat jauh ya perbedaan antara min TGT sama post-test TGT, pretest TGT sama post-test TGT. Sehingga untuk penelitian eksperimen dengan sampel yang berhubungan menggunakan metode TGT itu ada perbedaan. Nah, sekian dari saya untuk penelitian eksperimen dengan sampel yang berhubungan. Terima kasih.